Ya Pak. Off mic ya Pak. Oke, silakan off cam. Oke, Pak share dulu Photoshopnya ya. Oke, udah kelihatan ya. Oke, kita mulai. Udah Pak. Nggih, nggih. Sebentar loh partisipannya. Ya, oke. Nah, jadi mungkin nanti kalian eh, hari Kamis, hari Jumat ini, terutama dosen MI, TRPL, dan AJK, kemungkinan akan memberikan tugas gitu ya, karena kita sedang conference. Tadi Pak juga sudah nyeting ruangan di apa Widyaguna, kemudian Widyagraha dan di jurusan. Itu ya, mungkin nanti waktunya akan fokusnya di conference. Mungkin untuk teman-teman yang kuliah mungkin akan diberikan tugas. Nah, supaya tidak ketinggalan, makanya Pak sekarang adakan kuliah online mengenai eh, logo sederhana gitu ya. Nah, harapan saya nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan masuk ke Corel Draw gitu ya. Cuman di sini eh, sekedar saja untuk di Photoshop untuk logo, nanti arahannya ke pengolah vektor gitu ya menggunakan Corel Draw. Nah, tapi tetap Pak harus kasih karena beberapa temannya kemarin juga sempat nanya, Pak saya pakai Canva gitu, silahkan gitu ya. Apapun boleh nanti aplikasinya gitu ya, karena di RPS itu pengolah bitmapnya menggunakan Photoshop, kemudian pengolah vektornya menggunakan Corel Draw. Mungkin nanti sambil jalan kita bahas aplikasi yang lain gitu ya. Oke, nah sekarang dari logo ini Pak, misalkan ya, misalkan saya tahu misalkan pembuatan logo itu adalah eh, nanti akan jadi stempel gitu ya, akan jadi eh, kop surat gitu ya, kemudian menjadi hal yang lain itu biasanya keperluan-keperluan untuk logo. Tapi ingat, logo itu bukan foto ya. Ingat, logo itu bukan foto gitu ya. Kalau kalian mau misalkan membuat foto itu menjadi logo, mungkin kalian bisa lakukan tracing gitu ya, membuat ilustrasi siluetnya sehingga akan menjadi berbentuk logo. Karena jarang Pak lihat logo itu foto gitu ya. Tapi kalau foto itu biasanya disiluetkan gitu ya, kemudian menjadi logo gitu ya. Nah, di sini kita coba setting 8 cm kali 8 cm, kemudian resolusi tetap 300. Kemarin Pak sudah ajarkan yang 300 itu menghasilkan desain 1:1. Nah, kenapa di sini 8 cm 8 cm? Supaya kita mudah menggambarnya. Karena dirancang akan kita buat ukuran yang 4 cm kali 4 cm gitu ya. Nah, kalau sudah oke sebentar. Ini. Oke. Terus nanti perhatikan ukurannya ini ya. Perhatikan ukurannya. Ini, ini penggarisnya. Berarti harus 8 kali 8. Kalau ingin mengubah nanti ketemu di web design, berarti ini kalian ubah nanti ke pixel. Gitu ya. Kalau di desain web nanti ukurannya menggunakan pixel. Kemudian kita coba gunakan sentimeter karena kita desain logo. Setelah itu eh, kita manfaatkan guideline ini ya, klik kiri penggaris kiri, tahan, itu geser, itu misalnya 2 cm. Kalau mau cari 4 berarti klik kiri tahan lagi, geser ke ukuran 6. Gitu ya. Ini guideline di Corel Draw ketemu, di Flash ketemu, di Illustrator ketemu, Pak rasa juga di aplikasi yang lain juga pasti ketemu dengan guideline ini. Caranya sama ya. Oke, dari atas klik kiri tahan, geser. Oke, mungkin 2. Tapi ingat di sini hasilnya tidak presisi ya, karena bukan pengolah
vektor gitu. Nanti ketemu kita di CorelDRAW itu baru hasilnya presisi. Kalau kita buat 4 cm kali 4 cm, ya hasilnya 4 cm kali 4 cm gitu ya. Kalau di sini belum tentu gitu ya, terlihat aja ini. Kalau di zoom mungkin lempas ini apa namanya guideline-nya gitu ya. Oke, kita coba buat pakai rectangle gitu ya. Misalnya ini klik gitu. Nah, perhatikan ini snapping, gitu. Ini snapping dia. Nah, snapping mendekat itu disebabkan karena saya mengaktifkan view snap, itu ya. Ini ada snap to guide, layer dan sebagainya gitu. Nanti snapping ini juga ketemu di CorelDRAW, kemudian ketemu di Illustrator mungkin gitu ya, snap ini. Kalau nanti terganggu itu boleh dinonaktifkan. Kalau ini kan aktif ya. Oke. Setelah itu kita coba warna gitu ya. Kemudian Ctrl D. Nah, misalnya kita mau cari tengah-tengahnya nih ya. Cari tengah-tengahnya dari objek ini. Nah, kapan lalu Pak sudah jelaskan titik vertex. Ini titik vertex namanya. Ctrl T ya. Ingat tunjuk objeknya ya. Ingat tunjuk objeknya. Ctrl T-nya yang ini, free transform, klik gitu. Nah, ini muncul titik vertex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti apapun bentuknya, baik dia kotak, baik dia lingkaran maupun tidak ada bentuk, ketika di free transform itu akan muncul titik vertex. Nah, nanti kalau untuk resize objek itu sebaiknya kalian gunakan yang diagonal gitu ya supaya mendapatkan ukuran yang proporsional. Nah, dari sini kita bisa ambil tengahnya. Kita bisa ambil tengahnya, klik kiri tahan, taruh di sini, klik kiri tahan, taruh di sini. Nah, itu ya. Nah, misalnya sekarang saya putar nih. Saya putar nih objeknya nih ya. Nah, ini kan munculnya itu di ujung gitu ya. Kalau mau muter sebaiknya di ujung ini gitu ya. Di ujung sini boleh, yang penting di diagonalnya. Nah, misalnya putar begini. Nah, ini misalnya ya, tag gitu. Kalau sudah enter. Nah, gitu ya. Nah, terus sekarang Pak rancang coba ini 1 2 3 gini misalnya ya. Terus rancang lagi 1 2 3 nih misalnya. Nah, ini ya. Terus Pak pakai rektangular gitu ya. Misalnya dari sini nih. Tag gini. Nah, misalnya apa nih? Delete gitu. Ctrl D. Nah, terus misalnya sekarang ya elliptical nih gitu ya. Nah, kalau kemarin menggunakan stylenya normal gitu ya. Sekarang kita coba pakai fix size. Ya, fix size di sini ukurannya saya maunya width-nya 2 cm, height-nya 2 cm. Itu misalnya ya. Nanti kalian tinggal klik aja ini gitu ya. Oke, jadi tinggal klik aja ini. Klik gitu. Nah, ini muncul dah ini. Muncul ukuran lebar 2 cm, tinggi 2 cm. Kalian taruh gitu misalnya di sini. Nah, ini otomatis akan snapping gitu. Ya, otomatis snapping di center point-nya, di center point dari elliptical ini gitu ya. Jadi dekatkan aja ini. Nah, ini kalian bisa rasakan nih snapping detek gitu. Nah, itu misalnya. Kalau delete, ya tinggal delete. Nah, itu. Udah ada jadi logo sederhana misalnya gitu ya. Nah, biasanya kalau logo yang di bawah itu biasanya arti bentuk, kemudian arti warna gitu ya. Nah, ini karena sembarangan aja kita buat, ya mungkin warna merah apa artinya gitu ya. Kemudian mungkin kalau mau diisi lagi misalnya yang tadi itu kita pakai misalnya warna kuning, silakan artinya apa. Kalau bentuknya ini belah ketupat misalnya apa, lingkaran ini apa dan sebagainya gitu. Itu biasanya dasar pembuatan
logo gitu ya. Nanti logo ini yang mungkin jadi stempel, mungkin jadi apa di kop surat gitu ya, jadi headernya, atau mungkin jadi apa ya, mungkin maskot dan lain sebagainya, silahkan. Nah ini dasarnya. Nanti silahkan seperti yang Pak sampaikan, kalau tidak ada ide, perhatikan yang apa yang orang lain punya gitu ya. Sama dengan yang kemarin Pak tunjukkan lewat handphone itu, logonya Sentra KI PNB gitu ya. Jadi munculnya itu dari ide orang lain gitu ya. Jadi sempat diskusi juga gitu dengan yang punya gawe gitu, setuju oke, dan itu juga apa, bukan menyalahi artinya apa kita menjiplak dan sebagainya. Makanya kemarin Pak juga sempat sampaikan kalau tidak ingin di jiplak gitu, jangan ditunjukkan ke publik gitu ya. Jadi sama aja dengan kemarin apa rancangan eh, desain industri begitu dengan teman-teman, ada yang kemarin ikut UKM robotika kalau nggak salah ya, sempat Pak diskusi, coba tunjukkan, saya minta tunjukkan gitu ya. Setelah tunjukkan, saya jiplak, saya publikasi, kira-kira bisa diklaim nggak. Nah saya gituin gitu ya, ternyata eh, eh, nggak bisa jawab gitu ya, karena memang dimodifikasi gitu ya, dan nggak bisa gitu. Nah makanya jangan ditunjukkan. Kalau memang itu dia merek dagang gitu atau trademark, itu eh, silakan dikasih misalnya PATM, kemudian ada C, kemudian ada copyright, kemudian ada ad dan sebagainya. Nah seperti ini. Jadi ini yang tengah ini ceritanya Politeknik, kenapa putih itu suci gitu, kenapa ini 6 ini jurusan gitu, kemudian yang ini keagungan gitu. Ini warna-warna ini warna-warna sama dengan yang PNB gitu. Kalau ada yang nanya, ya ini dasarnya dari lambang Politeknik Negeri Bali gitu ya. Warna kuningnya juga sama, warna birunya juga sama, warna putihnya juga sama. Itu kalau misalnya nanti ditanya gitu ya, apa artinya ini gitu ya. Berarti saya sudah siapkan arti bentuk dan arti warna gitu. Ya itu juga harus ada masukan sebenarnya dari yang punya logo tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu aja penjelasannya untuk logo sederhana. Nah, kemudian untuk kartu nama silahkan diunggah gitu. Kalau mau ngecek, Pak tadi sudah ngobrolkan di grup, silahkan diketik name-nya untuk memastikan, oh saya sudah kirim tugas kartu nama gitu ya. Nah, terus untuk yang berikutnya nanti kalian siapkan mungkin flyer, mungkin brosur gitu ya. Oke, Pak simpan dulu deh nanti biar biar apa? Oke, logo. Nah, oke lah di Sintra KI ini Pak simpan ya biar cepat. Oke. Nah, nanti disiapkan eh brosur, flyer dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mengenai nama-nama tersebut isinya biasanya sama gitu ya. Namanya yang beda, tentunya ukurannya beda. Contoh, misalnya brosur dengan spanduk gitu misalnya. Mungkin kontennya sama, gitu ya. Mungkin kontennya sama, tapi ukurannya beda, gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian tadi ngelihat sekilas di apa di sebelah kanan tadi di gedung D4-nya e-commerce itu terpasang spanduk, spanduknya Icon Sheet itu. Nah, berarti ukurannya itu 3 meter kali 1 meter gitu ya. Nah, kalau buat spanduk sebaiknya jangan di Photoshop, nanti kerjakan di Corel Draw gitu ya. Kemudian mungkin nanti kalian akan melihat X banner gitu ya. Nah, kontennya sama, cuman ukurannya beda. Kemudian orientation peak-nya juga beda. Kalau spanduk yang terpasang itu landscape, kalau X banner biasanya portrait gitu ya, berdiri dia gitu ya. Nah, sebelum itu
Pak juga jelaskan ini sedikit karena tadi juga sempat ada diskusi dengan beberapa temannya. Karena di dalam desain itu sebenarnya ada 3 orang gitu ya. Jadi ada 3 orang yang yang terlibat di dalam situ gitu ya. Nah ini Pak sampaikan aja ini gitu. Nah kapan lalu juga Pak sudah sempat sampaikan gitu ya. Eh, Pengerjaannya itu nanti akan ada 3 orang gitu ya. Kita letaknya di media yang saat kita pertama kali di introducing desain grafis gitu ya. Nah, di sini ada negosiator namanya ya, negosiator. Contoh kemarin Pak tugaskan silakan buat kartu nama gitu ya. Nah, ada temennya beberapa yang japri ke Pak gitu ya. Pak ukurannya berapa Pak? Boleh nggak saya ukurannya sekian-sekian gitu. Nah, kapan lalu Pak sampaikan di kelas itu mungkin kalau Pak biasanya buat kartu nama pasti ukurannya kira-kira mungkin 4,5 cm kali 7 gitu ya. Pak, saya boleh nggak 5 kali 8 silahkan. Pak, saya bentuknya potret boleh. Pak, landscape silahkan. Pak, saya pakai kanvas silahkan. Itu sudah termasuk negosiator gitu ya, negosiator termasuk misalnya kalau kita berhadapan dengan klien di situ ada tawar-menawar jasa, misalnya jasa desain itu juga termasuk negosiator. Negosiator itu tidak perlu harus apa? Tidak perlu harus bisa desain sebenarnya, tapi mengerti gitu ya. Biasanya mengerti bentuk, mengerti warna, komposisi karena itu yang pertama kali berhadapan dengan klien gitu ya, sebelum draft itu ditunjukkan gitu ya. Jadi deal-dealnya. Makanya di sini nanti ada desain brief namanya. Ya, desain brief ini kapan lalu juga sudah Pak cerita di situ tertuang mungkin draft bentuk, draft warna, draft arti, kemudian ada kontrak, kemudian ada mungkin DP di situ ya, down payment-nya, uang muka dan sebagainya gitu. Nah, ketika sudah ditandatangani gitu ya, boleh bermeterai dan sebagainya supaya kuat. Nah, baru dia masuk ke konseptornya. Konseptor itu orak-oreknya. Makanya Pak kemarin itu selalu menyampaikan sebelum mendesain buat orak-oreknya dulu. Ya, orak-oreknya di atas kertas pakai pensil gitu misalnya orang oh nanti logonya di sini, oh nanti di sini teksnya, nanti di sini gambar produknya bla 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 gitu. Nah, nanti baru kasih kreatornya, kreatornya ya kita mau pakai Photoshop, mau pakai ya Inkscape, pakai Canva terserah silahkan. Nah, nanti kalau sudah disetujui desainnya baru nanti ada project brief namanya ke percetakan. Misalnya cetak brosur dan sebagainya di sini lempengkan nanti gitu. Karena sudah bentuknya fisik gitu misalnya ya, yang brosur gitu bentuk fisik berarti yakinkan di situ misalnya supaya tidak salah cetak gitu. Biasanya minta dummy, minta draft gitu ya, misalnya 3 biji, 5 biji, nanti tunjukkan ke ini ke orangnya, ke orang yang apa, yang mesin desain gitu. Kalau misalnya ada negosiasi atau misalnya ada asistensi warnanya kurang cerah ini itu tuh kembali lagi ke sini sebelum brosur itu dicetak banyak gitu ya supaya kalau salah cetak biasanya percetakan nggak akan mau dia gitu biasanya dia setelah daminya dikasihkan ke kita biasanya mereka minta ACC gitu yang seperti ini gitu kalau kita jawab ya ya berarti kita eh, tanda tangani itu project briefnya itu maunya seperti ini itu biasanya di lampiran baru dia cetak nanti gitu kalau salah cetak mereka nggak mau gitu ya karena ini yang sudah di ACC ini ya seperti itu ya itu gambarannya kira-kira ya nanti sistem kerjanya graphic designer gitu ya sampai di situ ada yang ingin ditanyakan kira-kira silakan ada yang ingin ditanyakan nggak ya saya kira mudah saja gitu jadi seperti biasa. Nah, ini Pak contohkan sekarang misalnya membuat brosur nih, gitu ya, membuat brosur. Ini Pak pakai gambar-gambar yang supaya tidak di copyright ini ya, ini gambar-gambar sendiri, foto sendiri gitu ya. Oke, sebentar ini misalnya sebagai backgroundnya, misalnya ya, sebagai backgroundnya. Nah, nanti
kalau untuk Photoshop dasar itu sebenarnya sudah selesai gitu ya. Makanya sudah kalian bisa ngambil project kartu nama, kemudian brosur sederhana gitu untuk iklan gitu. Mungkin nanti mungkin minggu depan masih kita selesaikan nanti fasilitas ini. Mungkin kira-kira 2 minggu lagi kita masuk udah ke pengolah vektor gitu ya menggunakan CorelDRAW. Nah ini misalnya nih. Nah, yang ini kita pakai latar belakang misalnya, ya. Kemudian yang ini ceritanya produknya. Ini ceritanya produknya. Kalau cropping kan kalian sudah Pak ajarkan. Nanti tinggal di crop, tinggal masuk ke backgroundnya gitu misalnya ya. Oke, misalnya contoh saya mau buat brosur, katakanlah bentuknya landscape gitu ya, 10 cm atau 15 dah. 15. 15 kali 12 itu ini postcard gitu ya, ukurannya postcard gitu ya. Kartu ucapan gitu ya. Oke, sebentar. Sorry. Bukan ini. Postcardnya itu sebentar. Berarti di canvas ya 10 kalau nggak salah, hitnya 10. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya. Jadi ini sudah kita siapkan area kerjanya, itu nanti tinggal ambil bahannya. Nah, ini kapan lalu juga Pak sampaikan, lebih baik kita bekerjanya begini, banyak window gitu ya, akan aman gitu. Mungkin di beberapa sistem mungkin agak susah, nanti carinya di window, kemudian ada arrange gitu ya, nanti tinggal ngatur ini. Cascade, kemudian tile horizontal atau vertikal gitu. Yang ini namanya cascade gitu ya. Jadi cascade itu ya gampang-gampangan aja. Ini windownya kita pindah-pindah gitu ya. Nah ini. Oke, misalnya contoh Pak ambil aja sama seperti yang latihan daki itu ya. Oke, latihan daki itu misalnya. Oke, ini misalnya backgroundnya. Terus oke, Pak singkat aja nih. Pak kembalikan lagi ke normal gitu ya. Oke, ini misalnya nih, ini produknya misalnya ya. Oke, produknya. Terus Pak pakai select inverse gitu ya. Select inverse itu seleksi yang bukan diselect gitu ya. Nah, itu misalnya Ctrl D. Nah, ini misalnya produknya, katakanlah sudah di crop dan lain sebagainya. Tinggal ambil, masuk sini gitu. Nah, oke. Nah, sekarang Pak ajarkan resize itu ya. Resize ini objeknya nih supaya proporsional gitu ya. Nah, kita ambil Ctrl T, Ctrl Min karena nggak kelihatan. Nah, nanti tekan tombol Shift, tekan tombol Shift-nya tahan. Nah, ini, maka ini akan proporsional. Ukurannya akan proporsional gitu ya, bukan gepeng gitu ya, bukan gepeng atau mungkin eh, yang gepeng tuh kayak gini nih. Nah, itu gepeng tuh ya. Nah, gitu. Jadi tekan tombol shift ini. Nah, itu dari ujungnya ya. Oke. Enter. Nah, terus ini misalnya oke, ini bisa nggak nih ngambil pakai, bisa kayaknya sebentar. Oh, sorry. Ya, oke lah. Berarti kalian ini kan cropping gitu ya. Oke, misalnya anggap dah sudah rapi gitu ya. Oke, anggap dah ini rapi dah. Oke, gitu ya. Image crop gitu ya. Nah, anggap dah rapi. Ctrl D. Oke, Pak masukkan ke sini. Ini thread gitu misalnya. Nah, ini kalau sudah usah disimpan. Ctrl T. Nah, ambil lagi nih, shift. Nah, ini akan proporsional nih. Nah, gitu misalnya ya. Oke, putar misalnya. Oke, thread gitu misalnya. Ctrl plus misalnya. Oke, ya. Nah, ini kalian hias dah. Yang seperti kemarin misalnya apa? Pakai blending itu misalnya. Ini misalnya blending. Nanti silahkan explore sendiri ya. Explore sendiri misalnya yang kemarin kan Pak jelaskan drop shadow sama outer glow gitu ya. Jangan ditutup.
gitu. Nanti kalau ditutup nggak kelihatan ini. Nah, ini misalnya normal gitu ya. Opacity. Opacity itu transparan. Oke, sebentar Pak jelaskan opacity ya. Oke, ini misalnya putih gitu ya. Putih. Spreadnya, nah itu perhatikan spreadnya gitu ya. Kemudian ada size. Nah, silahkan nanti kalian atur sendiri sesuka hati gitu ya. Ini pakai normal. Kalau Pak darker color lighten silahkan. Kalau saya sih sukanya yang standar-standar gitu aja ya. Toh selama ini juga apa tidak pernah ruwet desainnya gitu ya. Toh juga sudah di setujui klien gitu ya. Kemudian sudah yang penting dibayar klien gitu ya. It's okay gitu ya. Supaya nggak pusing sendiri. Nah, nanti ini silahkan kalian coba sendiri nanti ya. Ada color overlay dan sebagainya gitu sambil nyoba-nyoba gitu ya. Nah, setelah itu kasih teks, pakai wrap text, kemudian fontnya silahkan atur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang opacity itu kayak gini. Nah, misalnya ini kebetulan kosong ya. Oke, Pak taruh di atas. Ya, ini misalnya Pak kasih warna misalnya oke hijau gitu ya. Oke, teng gini. Nah, di sini ada fill, ada opacity. Ini hampir sama nih ya. Opacity yang tadi juga sama. Ini Pak atur opacity-nya misalnya. Nah, itu perhatikan ini. Nah, perhatikan. Jadi hijaunya itu kelihatan tipis dia gitu ya. Nah, silakan dah gitu ya. Nah, kalau misalnya mau fill, silakan dicoba gitu ya. Ya mirip aja sih, sama aja sebenarnya gitu ya. Nah, gitu. Oke, silakan kasih teks dan lain sebagainya gitu. Di teks, simpan. Nah, jadi dah brosur sederhana gitu misalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, dulu kalau nggak salah di pertemuan pertama Pak minta silakan mencari sebuah desain yang kalian sukai. Nah, itu yang sekarang Pak minta gitu ya. Itu panduannya untuk kalian membuat brosurnya gitu ya. Nanti apa namanya rencananya Pak minta itu Pak lihat. Nah, kita coba mendesain nanti setelah menguasai Photoshop, setelah mungkin menguasai vektor sedikit gitu, masuk dah ke desain yang kalian tunjukkan ke saya itu yang menurut kalian bagus gitu ya. Nanti Pak kasih solusinya membuat ini seperti ini, membuat ini seperti ini, membuat ini seperti ini gitu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, Pak simpan dulu deh. Brosur sederhana. Sederhana. Oke, tetap kita kerjanya di PSD dulu sebelum di ACC oleh klien gitu ya. Tunjukkan draftnya, screenshot, tunjukkan, jangan kasih file asli. Kalau kasih file asli nanti batal buat desain, ya mungkin percuma aja kita desain gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Silahkan. Kalau tidak, mungkin tadi sudah ada notif, mungkin tinggal 9 menit lagi. Kalau tidak, nanti boleh tanya di grup gitu ya. Kalau besok mungkin nanti Pak atur dengan ketua kelasnya. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih sudah hadir malam ini. Nanti silahkan berbagi dengan yang. Oke, gimana? Wah, ini siapa nih? Dia datang yang pergi. Piye, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, silakan. Aman Pak, udah Oh, Pak. aman. Oke dah. Ya, oke. Aman Kalau Pak. kalau gitu yang japri-japri di grup silakan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan hari ini bisa ditangkap dengan baik. Nanti jelasnya detailnya nanti di kelas gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Silahkan boleh leave. Tetap semangat gitu ya. Be better than yesterday. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan leave.
Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Nggih, 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 gitu. Nggih, Terima nggih, kasih, nggih, 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 Pak. nggih, Dia nggih. yang datang dan pergi. Pak. Dapat